PowerPoint-nya silahkan ditampilkan. Oh iya, bagus. Ya, sudah kelihatan.
Ya sudah selesai ya, cepet ya. Ya, apa tadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Hanya itu, hanya kepemimpinan saja. Ya. Ya, ada tambahannya. Berarti apa itu penekanannya pada apa tambahannya ini? Kata-kata yang terakhir tadi. Penekanannya pada apa? Penegasannya pada apa poinnya yang Anda sampaikan tadi? Kalau yang teman sampean itu pada kepemimpinan pengganti Rasulullah. Kalau sampean mulai munculnya agama-agama lain. Berarti agama lain itu sama Islam munculnya duluan mana? Apa atau yang dimaksud agama lain itu apa? Baik, ya terima kasih atas tambahannya. Ya masih belum ini ya, belum menemukan penegasannya kata kuncinya apa? Apa tadi pemahaman saya? Apa tadi yang Anda sampaikan itu? Eh, Sebenarnya Islam itu berkembang itu kan ya. Islam itu berkembang sehingga pemahaman orang-orang itu semakin semakin meluas. Ya. Akhirnya perlu adanya suatu rumusan.
Ya, di mana faktor dari munculnya perpecahan ini tidak menceritakan konflik ya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, atau sampai menceritakan di zaman tabi'in. Belum sampai di situ ya. Ya, sejarahnya belum nampak di situ. Apalagi kalau kita di Indonesia itu sebagian orang itu ya dalam teologi sendiri yang dikenal itu hanya Asy'ariyah saja ya. Di dalam fikih itu seakan-akan yang dikenal hanya Syafi'i saja. Padahal dalam teologi Islam itu banyak tentang aliran-aliran tersebut, bahkan itu sudah ada semenjak Rasulullah, semenjak sahabat, ada hal yang semacam itu. Jadi perbedaan pemikiran yang menimbulkan suatu kelompok tertentu, kalau dalam fikih suatu madhab tertentu, itu adalah sebenarnya wajar ya. Karena berangkat dari otak manusia, pikiran manusia yang memiliki kapasitas berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Yang dipermasalahkan adalah apabila perbedaan tersebut itu mengantarkan kepada perpecahan. Tapi yang kita harapkan perbedaan itu yang dapat mengantarkan kepada persatuan semakin kuat ya. Perbedaan itu semakin memperkaya keilmuan. Perbedaan budaya memperkaya budaya. Seperti kita memiliki baju yang berbeda yang banyak kan semakin menarik. Ya. Daripada baju satu motif atau satu warna banyak kan tidak menarik ya. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan adalah munculnya konflik, munculnya perbedaan dalam sejarah tersebut. Atau coba Anda buka makalah sampean dulu sebelum kita berdiskusi. Coba makalahnya ditampilkan di layar Meet. Ya, ini bagus. Kemudian terus ya, latar belakang referensinya mana? Referensi footnote-nya. Footnote-nya sudah ada. Ya, penulisan footnote nggak ada di latar belakang. Ya, mengetahui sejarah pertemuan dan perkembangan munculnya teologi Islam. Sebentar, kita lihat rumusan masalahnya dulu. Nah, itu sejarah pertemuan dan perkembangan munculnya teologi Islam. Tuh, sejarah pertemuan dan perkembangan munculnya teologi Islam. Apa yang Anda bahas? Itu tentang apa itu? Sejarah pertumbuhannya dan perkembangannya bagaimana? Coba tunjukkan di pembahasan. Tuh, mulai dari halaman 4.
Pengembangan, apa ini? Pengembangan, apa pengembangan itu apa pengembangan itu? Apa pengembangan itu? Itu tulisannya pengembangan itu ya? Ada pengembangan apa perkembangan? Pengembangan. Apa bedanya pengembangan dengan perkembangan? Pengembangan itu kan ngembang itu. Bunga itu. Coba iya, kalau salah ketik ya dibetulkan nanti. Ya, ya perkembangan. Eh, kemudian pertanyaan yang kedua, ini sampai sampai halaman berapa ini untuk menjawab rumusan masalah pertama? Sampai, sampai halaman 2. Ya. Terus kemudian rumusan masalah kedua mulai dari halaman berapa? Rumusan masalah kedua menjelaskan situasi problematis. Ya, tadi yang dijelaskan itu ya tentang qualified tadi kan ya. Ini cuma satu halaman. Terus konflik antara sahabat dan kelompok politis. Apa konfliknya apa? Kon- Konflik antara sahabat dan kelompok politis. Antara sahabat siapa? Ali. Ya. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Konfliknya tentang apa? Konfliknya tentang apa? Ya, apa yang dikonflikkan? Kepemimpinan siapa? Ya, itu saya kira setelah Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar itu aman-aman saja itu ya. Baru setelah itu kan Utsman itu kan. Utsman itu yang terbunuh itu. Baik, sudah terakhir ke rumus ada ini. Eh, apa? Kesimpulan. Jangan buka kesimpulan. Ya, penutup. Ya, penutup itu sebenarnya 3 paragraf ya. Rumusan masalahnya kan 3. Jadi kesimpulannya juga harus 3. Rumusan masalah pertama apa? Rumusan masalah pertama apa? Ya, berarti itu Anda membahas itu. Perkembangannya mulai zaman Rasulullah misalkan ada konflik apa tidak.
yang kemudian zaman sahabat, disingkat. Kemudian rumusan masalah yang kedua, rumusan masalah yang kedua apa? Kalau Anda ini kesimpulan yang rumusan masalah keberapa ini? Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid. Ini tidak menceritakan tentang sejarah ya yang awal itu. Coba mati ininya apa? Ayatnya hidupkan lagi. Jadi kalau berbicara dulu sudah saya ungkapkan kan ya antara perbedaannya teologi Islam dengan kalau ilmu tauhid ya. Nah, tadi yaitu di ini ya. Jadi saya ulang lagi membuat makalah itu adalah latar belakang itu adalah memuat masalah yang banyak. Apa masalahnya? Apa pentingnya kita menulis ini? Atau dalam latar belakang itu setelah melihat masalah kita ingin memberikan solusi ya. Saking banyaknya kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah ya. Itu adalah ringkasan dari makalah, ringkasan dari masalah yang berbentuk pertanyaan. Kemudian dibahas dalam pembahasan yang berhalaman-halaman. Ya. Kemudian yang terakhir disimpulkan sedemikian rupa, setegas mungkin, sesingkat mungkin, akan tetapi bisa memberikan isi dari memberikan jawaban penegasan dari rumusan masalah tadi ya. Kalau rumusan masalah 3 maka kesimpulannya juga 3. Baik itu dari saya, silahkan kita diskusikan ya tentang sejarah teologi Islam ini. Silakan saya kembalikan ke moderator untuk memimpinnya. Ya, silahkan. Semua sudah paham ini ya. Ya, sambil menunggu dari pertanyaan dari kalian atau tambahan,
dulu sudah pernah saya ungkapkan ya, mengenai, faktor, yang munculnya perpecahan antara kelompok ini, munculnya aliran-aliran ini sebabnya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah disebabkan oleh politik, yang kedua itu ya disebabkan oleh, eee, perbedaan interpretasi atau pemahaman tentang Islam itu sendiri ya, atau dalam tanda kutip itu Al-Quran. Sudah pernah saya ungkapkan seperti itu kan ya? Ya, belum? Sudah kan ya? Tentu di awal yang menjadi permasalahan itu adalah ketika eh, Rasulullah wafat itu sendiri. Mulainya politik itu kan di situ. Terus kemudian tentang menguburkan Rasulullah sendiri itu kan juga muncul perbedaan. Rasulullah dikuburkan di mana? Di Madinah apa di Mekah? Rasulullah itu dimakamkan di mana? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah ya. Padahal lahir di mana? Iya, lahirnya di Mekah, tetapi dimakamkan juga di Madinah. Itu juga sebenarnya timbul polemik itu, timbul perbedaan. Ada yang menginginkan di Mekah, ada yang menginginkan di Madinah. Itu. Kemudian perbedaan interpretasi Al-Quran contohnya apa? Ada yang bisa mengungkapkan yang menjadikan aliran-aliran ini berkembang atau berpecah itu disebabkan oleh pemahaman tentang ayat Al-Quran. Coba ungkapkan salah satu ayat yang membuat umat Islam atau tentang pemahaman teologi Islam ini menimbulkan perpecahan ya, dari internal.
kemudian kita dapat keywords di sini, keywords. Nah kemudian dari keywords itu yang ketiga kita jelaskan wujudnya ya. Nah, wujud atau manifestasi. Nah, maksudnya apa? Rendahnya partisipasi. Jadi kunci yang pertama itu adalah kata kunci terpenting dari situ adalah mani, ini ya, manifestasi dari apa yang kita sebut rendahnya partisipasi spiritual. Nah, jadi kita mau menanyakan untuk sampai pada wujudnya, kita menanyakan sebuah pertanyaan. Ya, silakan moderator untuk mencatatnya sama kalah.
Hmm. Ya, bagaimana yang tanya? Apa sudah jawabannya sudah memenuhi atau ada lagi yang ingin disampaikan? Misalkan jawabannya kurang memuaskan atau apa? Bagaimana penanya dahulu? Sudah cukup untuk audio ya. Ya, itu ini ya. Peristiwa pembunuhan itu adalah peristiwa apa? Perang 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 apa? Perang Jamal. Nah, perang antara Aisyah sama Ali bin Abi Thalib ya. Apa faktor-faktor perang Jamal itu kan banyak itu. Ada yang bisa mengungkapkan tentang penyebab munculnya perang Jamal? Ya, bagus. Terus ada lagi? Ya, apa yang diperselisihkan? Apa yang diperselisihkan tadi? Iya, penyebab pertikaiannya itu apa?
peristiwa terbunuhnya Utsman ya. Ya, baik itu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, memang ini ya terjadi fitnah yang luar biasa itu ya. Jadi itu semenjak Utsman itu terbunuh ya. Itu Utsman sendiri itu eh, difitnah banyak melakukan KKN ya. Memang di keluarganya banyak yang diangkat menjadi gubernur ya. Jadi sudah banyak yang tidak suka. Akhirnya Utsman itu dibunuh dan sampai sekarang itu belum tahu siapa pembunuh Utsman yang sebenarnya itu belum diketahui. Tuh. Juga memang ya eh, dipicu oleh permasalahan keluarga juga ya. Yang dahulu waktu Aisyah itu apa ya dituduh zina itu kan ya oleh Ali itu sendiri. Tapi akhirnya itu turun ayat Al-Qur'an ya. Ya sebenarnya tidak menuduh ya. Mungkin itu apa namanya hanya mengatakan saja sehingga Rasulullah sendiri itu tidak bisa berbicara ya. Waktu itu yang menegaskan adalah wahyu. Memang perang Jamal pun dimenangkan oleh Ali ya. Tapi juga korban dari umat Islam itu sangat banyak ya. Sempat untuk mengangkat mushaf ya. Tanda sebagai perdamaian, tanda berhentinya perang. Akan tetapi ya tetap ada yang tidak paham akhirnya juga dibunuh ya. Tuh, kalau sudah mengangkat mushaf, sudah angkat tangan ya. Itu konflik yang luar biasa ya pada waktu perang Jamal itu sesama umat Islam ya. Ya itu tadi gara-gara awal mulanya itu adalah karena politik gitu dulu. Politik ya tentang pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ya, kemudian difitnah berbagai macam sehingga saling membenci antara kelompok Ali sama kelompok Aisyah. Ya, saya kira itu yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah sejarah perkembangan perpecahan teologi Islam itu bermula dari faktor politik ya, faktor politik. Ya, itu nanti belum muncul tentang pemahaman tentang agama, tentang bagaimana kafir, bagaimana iman ya. Orang dikatakan kafir itu bagaimana, orang dikatakan iman itu bagaimana. Ini pemahaman tentang inti dari ajaran agama Islam itu sendiri. Itu nanti timbul lagi permusuhan ya tentang interpretasi. Ya. Baik itu mungkin nanti yang didiskusikan adalah faktor intern ya, faktor tentang pemahaman tentang agama yang membuat permusuhan itu adalah apa ya. Kalau tadi adalah masalah politik ya. Memang awal mula memang politik itu tidak ada ajaran dalam Islam ya. Itu politik itu tidak cenderung kepada praktek yang sudah dijalankan oleh Rasulullah ya, mulai dari Piagam Madinah itu, mulai di Madinah itu. Juga itu ada hadis Rasulullah kalau ada dua orang berarti harus mengambil pemimpin salah satu, maka ya setelah itu pemimpin itu wajib ya. Ya, pemimpin itu wajib ya. Tapi ayat yang banyak ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan itu ayatnya tidak qot'i. Ayatnya adalah ayat yang bersifat dhonni ya. Ya, seperti lafaz pemimpin itu khalifah wa idh qala Ibrahimu apa inni ja'ilun fil ardi khalifah ya seperti lafaz itu. Nah, jadi lafadznya itu masih bersifat umum ya. Artinya di dalam ayat Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana proses pemilihan khalifah itu sendiri itu tidak ada. Ya, apakah
sistem kerajaan seperti yang dilakukan oleh oleh, ini ya, mulai dari Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah ya, mulai Daulah Muawiyah dulu ya, Muawiyah, kemudian, eee, Daulah Abbasiyah itu kan sistemnya sistem monarki. Apakah seperti itu? Itu memang tidak ada aturan di dalam Al-Qur'an ya. Kalau dilihat dari sejarah juga sebenarnya embrio tentang demokratis itu sudah ada ya semenjak pemilihan Khalifah Abu Bakar itu kan demokratis itu, ada Dewan Syuro ya, kemudian ada pemilihan menentukan siapa yang berhak untuk memilih ya. Maka sampai sekarang untuk masalah, cara pemilihan tentang, pemimpin itu mempunyai pemahaman yang berbeda ya. Kalau dalam Syiah sendiri itu pemimpin itu adalah Ahlul Bait ya, gitu. Jadi ini, jadi penyebab utama kalau dikaji masalah politik pun, secara teks itu tidak diatur bagaimana cara memilih pemimpin, itu. Itu. Jadi, yang perlu kita diskusikan adalah nanti juga, faktor yang ini yang belum, yang penentuan tentang iman dan kafir. Saya kira politik itu banyak itu kalau dikaji itu ya. Konflik mulai Umar, Utsman, sampai Ali, ya itu semuanya meninggal kan terbunuh ya. Inginnya sebenarnya meniru Rasulullah ya, tanpa adanya suatu pengawalan ya. Ternyata kalau tidak dikawal itu ya, berbahaya itu. Makanya untuk saat ini juga pemimpin kan perlu dikawal itu. Kalau zaman sahabat itu tidak perlu ya, tetapi endingnya juga ketika pemimpin kita Khulafaur Rasyidin yang ketiganya itu meninggalnya itu terbunuh. Salah satu contoh Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya ketika waktu sholat. Utsman juga itu terbunuh juga. Itu. Jadi masalah utama itu adalah masalah politik, kedua adalah pemahaman tentang Islam itu sendiri. Di antaranya teori tentang bagaimana definisi kafir, bagaimana definisi iman ya. Itu. Baik, silahkan dilanjutkan. Ya, sudah, tidak ada. Ya. Baik, silahkan ungkapkan tentang ini. Awal mula munculnya perpecahan itu adalah disebabkan tentang pemaknaan dari kata iman dan kafir. Coba Anda terangkan sejarah yang menceritakan hal tersebut. Jadi saya ungkapkan politik, munculnya perpecahan, sejarah perpecahan aliran teologi Islam ini adalah disebabkan oleh diantaranya politik.
Yang kedua adalah disebabkan tentang interpretasi dari teks-teks keagamaan yang memiliki makna yang berbeda. Di antaranya adalah makna iman dan makna kafir. Ya, tolong Anda ungkapkan sejarah yang menunjukkan hal itu. Bisa ditangkap? Sejarah perpecahan aliran-aliran dalam Islam yang disebabkan oleh faktor intern, faktor dari dalam, yaitu tentang pemahaman Islam itu sendiri. Sudah bisa difahami? Ya, silahkan. Bagaimana? Iya. Iya.
Sama. Ya, sudah ya. Itu. Ya, berarti yang Anda bicarakan masih disebabkan oleh politik. Baik, untuk yang faktor intern itu adalah, saya kasih contoh yaitu adalah pemahaman tentang wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak memakai, hukum agama atau Al-Qur'an itu disebut, kafir ya. Kalau sudah kafir itu adalah, boleh untuk dibunuh. Nah, itu kan ngeri sekali itu. Maka dalam memahami ayat ini itu muncul 3 kelompok tadi ya. Yang pertama yaitu seperti yang Anda katakan Khawarij itu ya, Khawarij itu yang mengatakan bahwa orang kafir itu termasuk orang yang berdosa besar dan boleh dibunuh. Aliran kedua itu ialah aliran Murji'ah yang muncul dari pemahaman ayat tadi itu bahwa orang yang berbuat dosa besar itu tidak dikatakan kafir tetapi tetap masih mukmin. Masalah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut itu diserahkan kepada Allah. Kita tidak boleh untuk membunuhnya. Ini Murji'ah. Maka Indonesia ini adalah didominasi sebenarnya oleh Murji'ah ya, yang mengembalikan bahwa mengenai agama itu adalah urusan pribadi. Urusan pribadi ya. Apalagi di Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila. Ya, kalau membunuh berarti nanti bukan urusan pribadi, itu sudah urusan dengan undang-undang. Tuh. Jadi untuk masalah tadi wa malam yakum bima anzalallah, Murji'ah itu mengatakan orang yang dosa besar itu tetap masih mukmin, sedangkan masalah dosanya itu diserahkan kepada Allah. Allah mau menghukumnya di dunia ya diserahkan Allah, menghukum di akhirat diserahkan Allah. Manusia tidak berhak untuk menghukumnya. Ini Murji'ah. Kemudian aliran yang ketiga itu Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah ini orang yang melakukan dosa besar itu mengatakan tengah-tengah, bukan kafir juga bukan mukmin. Teori yang terkenal yaitu al-manzilah bainal manzilatain ya. Ya, ini jadi dari pemahaman tentang kafir dan mukmin ini memunculkan 3 kelompok besar. Ini saya belum membahas tentang Qadariyah, belum membahas tentang Jabariyah, tetapi awal munculnya itu faktor intern itu adalah pemahaman tentang istilah iman dan kufur. Saya kira itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi?
Atau kalau sudah cukup silahkan ditutup pesan dan kesannya kedua pemakalah setelah membahas tema ini. Semangat 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 ya. Tekan keranjang. Ini kita terlari. Mas, kangen mas. Aku mau pulang. Hari nangis, ini kan gak seneng kok. Dibuka di jam nangis. Ini gak bisa nih. Karena cina buka. Karena cika buka. Karena cik. Mau jalo apa jalo apa? Silakan ditutup pesan dan kesannya oleh kedua pemakalah. Silakan ditutup pesan dan kesannya. Hari Rabu sekolah nangis sama kan. Ya silahkan ditutup pesan dan kesannya. Silahkan kedua pemakalah. Ya, siapa tadi pemakalahnya? Ya, pesan. Ya, silakan ditutup pesan dan kesannya untuk mengakhiri perkuliahan siang hari ini. Ya, silakan ditutup pesan dan kesannya oleh kedua pemakalah. Sudah. Ya, satunya pemakalah. Baik, kita kasih aplaus dulu kepada kedua pemakalah yang telah mempresentasikan materi pada siang hari ini.
Semoga apa yang telah kita lakukan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengetahui tentang sejarah munculnya teologi Islam yang melahirkan begitu banyak aliran-aliran, bahkan sampai di era modern ini aliran tersebut itu masih tetap eksis. Dengan kita mengetahui sejarah tersebut, mengetahui pokok permasalahannya, kita di era modern ini bisa memiliki sikap yang toleran, bisa memiliki sikap yang bijak. Kita bisa menjadikan perbedaan pemahaman itu sebagai kekayaan ilmu, bukan sebaliknya yang memperuncing pada permusuhan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.